Hello. Kembali lagi bersama saya, si Raja Nonton. Kali ini lelah nonton akan merecap film yang berjudul Captain Fantastic. Film ini menceritakan keluarga yang mendidik anak-anaknya jauh dari kemajuan teknologi masa kini. Mereka diperkenalkan dengan tokoh-tokoh besar dunia dan gaya hidup yang survive. Kita lanjut. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan pemandangan hutan dari atas. Lalu terlihat sungai mengalir begitu tenang. Ada seekor rusa yang sedang mencari makan di hutan tersebut. Tiba-tiba rusa itu diterkam oleh seorang pemuda yang keluar dari lumpur. Ya, dia bernama Bo. Kemudian datanglah beberapa orang, yang lalu satu pria berkata kepada pria yang menerkam rusa tersebut bahwa dia sudah menjadi seorang pria hari ini. Dia adalah ayah dari pemuda tersebut yang bernama Ben. Kemudian Bo memakan hati rusa tersebut yang dilanjutkan dengan bersih-bersih di sungai dan membawa rusa tersebut ke rumah mereka untuk dijadikan makanan. Mereka semua adalah keluarga. Keluarga itu tinggal dan tumbuh kembang di hutan tersebut, melaksanakan beragam aktivitas keseharian dan bertempat tinggal di hutan secara mandiri dan survive. Kemudian scene memperlihatkan mereka semua sedang dilatih bertarung oleh Ben. Bahkan latihan tersebut mengajarkan pertarungan yang harus membunuh. Anak-anaknya sangat pintar, terampil, dan memahami bagaimana caranya menikam musuh hingga mati. Scene terlihat sudah malam, mereka semua sedang membaca buku. Kemudian Ben menanyai mereka satu persatu tentang hasil bacaannya. Ketika anaknya sedang membaca buku, Ben mengambil gitar dan memainkannya. Disusul oleh Bo yang tiba-tiba mengambil gitar juga dan membersamai ayahnya memainkan sebuah musik. Kemudian disusul dengan yang lainnya, sama-sama mengambil alat musik lalu memainkannya bersama-sama, sehingga terciptalah sebuah lagu yang indah di malam itu. Selanjutnya scene memperlihatkan mereka membawa barang-barang ke dalam bis. Ketika mereka sedang menuju bis, anak-anaknya Ben bertanya tentang ibunya yang pergi sudah sangat lama. Ternyata ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya Ben dan Bo pergi dari hutan. Mereka pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Namun ketika Bo berpapasan dengan seorang wanita, dia tampak kaku dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Jarang ketemu wanita kali. Ayahnya menyuruh Bo untuk berbicara dengan gadis-gadis itu. Namun Bo tidak tertarik karena dia lebih tertarik kepada teori-teori. Terlihat Ben sedang menelepon Harper, saudara dari istrinya. Obrolan telepon itu menginformasikan bahwa istrinya sudah meninggal dengan cara bunuh diri. Ben kaget dan menenangkan dirinya di dalam air terjun. Kemudian Ben dengan berat hati mengumumkan kematian ibunya kepada anak-anaknya. Sontak anak-anaknya merasa sedih dan menangis bersama pada saat itu. Terlihat anak Ben yang bernama Rel tidak dapat menahan emosi. Dia mengambil pisau dan akan menusuk Ben, namun dia tidak bisa. Kemudian dia meluapkan emosi dengan menusuk-nusuk kayu yang ada dalam rumahnya. Pagi sudah tiba. Ben memainkan alat musik Skotlandia. Kemudian seluruh anaknya berlarian, lalu push up, menjalankan latihan di hutan seperti biasanya. Ben penasaran tentang rencana pemakaman istrinya. Lalu Ben menelepon Jack, ayah dari istrinya. Terdengar dalam telepon itu ayah mertua Ben marah kepada Ben tentang keinginannya untuk mengkremasi istrinya. Ben mendiskusikan hasil telepon tersebut dengan anak-anaknya. Anak-anaknya merasa bahwa kakeknya memiliki penyakit kepemilikan hak dan itu bertentangan dengan yang mereka perjuangkan. Zaja, salah satu anaknya, berpendapat bahwa kakek dan neneknya masih memiliki sisa-sisa dari pemahaman fasis dan kapitalis. Kemudian Cass bertanya apa yang akan terjadi jika kakeknya menangkap Ben. Ben berpendapat bahwa ia akan dipisahkan dari anak-anaknya. Malam itu Ben didatangi oleh istrinya dalam mimpi. Istrinya memuji keluar biasaan anak-anaknya dan berpesan agar Ben menjaga anak-anaknya demi istrinya. Mimpi itu diakhiri dengan perkataan istrinya sangat mencintai Ben. Ben terbangun. Terlihat anak-anaknya sudah siap untuk mendatangi pemakaman ibunya. Namun Ben tidak menyetujui hal itu. Anak-anaknya diminta fokus menjalankan pelatihan di hutan. Kemudian Ben mengingatkan bahwa 10 menit lagi waktunya latihan. Pada hari itu mereka memiliki jadwal latihan memanjat. Ketika sedang latihan memanjat, Rel tergelincir dan dia merasa bahwa dia tidak bisa untuk melanjutkan latihan tersebut. Ben mengingatkan Rel bahwa tidak ada yang dapat membantunya pada saat itu. Akhirnya semua berhasil memanjat, namun hujan turun dengan lebat. Anak-anaknya merasa kedinginan, namun Ben tetap memutuskan untuk melanjutkan kegiatan latihan. Latihan sudah selesai.
Mereka dalam perjalanan pulang, Ben mengumumkan bahwa mereka semua bisa datang ke pemakaman ibunya. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa berdaya dan harus bangkit dari penguasa yang mengambil alih yang tidak berdaya. Lalu Sin memperlihatkan mereka menuju ke lokasi ibunya akan dimakamkan. Selama perjalanan, Ben memperkenalkan bangunan-bangunan yang baru dilihat anak-anaknya, seperti sedang tour guide. Ketika dalam perjalanan, terlihat anak Ben yang bernama Vespir sedang membaca buku. Ben belum memperbolehkan Vespir membaca buku yang sedang ia baca. Namun Vespir mengajak Ben untuk mendiskusikan buku tersebut. Dan analisa Vespir bagus. Kemudian Nai ikut dalam diskusi tersebut, mempertanyakan arti kata perkosa dan hubungan seks. Lalu Ben menjelaskannya. Ben selalu mengajari anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan dan terbuka dalam pembelajaran. Setelah diskusi itu selesai, mereka lanjut istirahat di dalam mobil. Sin memperlihatkan Ben sedang mengambil uang di bank. Anak-anak Ben merasa aneh dengan orang-orang yang berbadan gemuk di sekitarnya. Mereka menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya sedang sakit karena badannya sangat gemuk. Perjalanan terus berlanjut. Di tengah perjalanan, mobil Ben dicegat oleh mobil polisi. Polisi meminta SIM dan surat-surat kendaraan Ben. Lalu polisi penasaran, mengapa anak-anak Ben tidak sekolah? Kemudian polisi hendak memeriksa mobil tersebut. Polisi masuk ke dalam, namun tiba-tiba si Bob mengambil alih momen itu. Bob mengaku bahwa dia homeschooling. Selanjutnya, Bob bernyanyi bersama saudaranya yang lain sambil mengitari si polisi tersebut. Hal itu membuat polisi tidak nyaman dan akhirnya dia keluar dari mobil Ben. Perjalanan berlanjut. Terlihat si Kelir sedang berburu domba. Namun dia merasa tidak tega dalam perburuannya. Dan perburuan itu pun gagal. Sin memperlihatkan perjalanan dalam mobil. Kelir dan Vespir berbicara bahasa asing. Ben melarang menggunakan bahasa asing. Lalu Ben marah karena perburuan domba gagal, sehingga mengharuskan mereka makan di restoran. Ketika di restoran, anak-anak Ben mempertanyakan beragam menu yang belum pernah mereka dengar. Bagi Ben, makanan yang ada pada menu bukanlah makanan yang sehat. Dan Ben mengajak mereka mencari makan di luar restoran tersebut. Kemudian Sin memperlihatkan Ben sedang berada di supermarket. Dia sedang belanja kebutuhan makanan. Lalu Ben tiba-tiba terjatuh karena jantungnya merasa kesakitan. Ketika Ben sedang terjatuh karena menahan sakit, anak-anaknya tiba-tiba mengambil beragam makanan dan dibawa ke dalam mobil tanpa membayar. Lalu Rel memberikan Ben obat dan langsung sembuh. Ternyata itu adalah cara mereka mendapatkan makanan, dengan cara mencuri dan misi menyelamatkan makanan. Menarik bukan? Makanan sudah diamankan, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Ben dan anak-anaknya istirahat di tepi danau. Mereka akan menikmati makanan yang telah mereka ambil tadi sambil merayakan hari jadi Noam Chomsky. Tapi Rel tidak merasa senang dengan perayaan itu. Selanjutnya Ben memberikan anak-anaknya hadiah. Hadiah yang sangat berbeda daripada anak-anak seperti biasanya. Rel mengemukakan pendapatnya tentang kegilaan keluarga mereka yang merayakan hari lahir Noam Chomsky. Pendapatnya lebih baik merayakan Natal seperti pada umumnya. Namun si Ben berpendapat hari Natal itu cerita fiksi dan Noam adalah pejuang hak kemanusiaan. Ben menyuruh Rel berpendapat. Mungkin saja pendapatnya bisa diterima, namun Rel tidak berkata sepatah kata pun lalu pergi. Ben dan anak-anaknya tiba di rumah Harper. Terlihat makanan sudah siap. Kemudian mereka akan makan satu meja bersama. Harper senang bisa bersama keluarganya saat ini. Acara makan pun dimulai. Ketika Ben akan menuangkan wine ke dalam gelasnya, Zaja pun menginginkannya. Namun Harper melarang hal itu. Tapi kemudian Bear berargumentasi bahwa di Perancis anak-anak terbiasa mengkonsumsi wine. Diskusi Ben dan Zaja pun terjadi. Anak dari Harper merasa aneh ketika Zaja tidak mengenal brand Adidas. Ketika anak Harper bertanya tentang kematian istri Ben, Harper menyembunyikan kejadian kematian itu kepada anak-anaknya. Lalu Ben memberikan informasi sebenarnya bahwa istrinya mati bunuh diri. Harper mulai pergi dari meja makan karena menganggap obrolan itu tidak layak dibicarakan di depan anak-anak. Ketika mereka pergi, Ben pun membagikan wine kepada anak-anaknya. Anak-anak Harper merasa aneh melihat itu dan Ben menyuruh mereka jangan bilang-bilang. Sin memperlihatkan anak-anak Ben sedang menonton video game yang dimainkan oleh saudaranya. Di sisi lain, Ben dan Harper sedang berdebat mempermasalahkan pembicaraan di meja makan tadi. Selanjutnya pagi tiba, Jack dan Harper kembali berdebat tentang cara mendidik anak. Harper sepakat bahwa anak harus disekolahkan di tempat yang benar untuk mengetahui dunia. Mendengar itu, Ben langsung memanggil dua keponakannya,
untuk diuji tentang pengetahuan dunia. Jawaban keponakannya terdengar menebak dan tidak mendetail. Lalu Ben memanggil saja anaknya yang berumur 8 tahun, diuji dengan pertanyaan yang sama. Dan jawabannya sangat mendetail juga memuaskan. Kemudian Ben berpendapat, tanpa sekolah anak-anaknya pun bisa mengetahui pengetahuan yang luas tentang dunia. Kemudian Ben dan anak-anaknya pergi dari rumah Harper untuk melanjutkan perjalanan. Sampai pada scene di mana Ben menepi di sebuah tempat di mana banyak orang-orang berkumpul sambil membawa mobil. Selanjutnya Bo terlihat sedang berolahraga dan ada wanita yang bertanya padanya tentang jenis olahraga itu. Wanita itu bernama Claire. Lalu mereka saling berkenalan dan obrolan berlanjut hingga di sisi kolam renang. Wanita itu merasa nama Bo aneh dan obrolan Bo selalu berkaitan dengan tokoh-tokoh besar dan beragam teori. Ketika Bo dan Claire hendak pulang, di jalan mereka bercumbu dan ketika percumbuan itu akan dilanjutkan, mereka berlari segera mencari tempat yang lain. Namun ketika mereka sedang mencari tempat, ibunya Claire memergoki dan mengatakan bahwa ini sudah malam, waktunya untuk pulang. Sontak dari situ Bo mengatakan perasaannya kepada Claire di depan ibunya dengan cara yang ilmiah. Dan Bo mengajak Claire menjadi istrinya pada saat itu juga. Ibunya dan Claire tertawa melihat hal itu dan Bo merasa jatuh. Dia hanya mendapat balasan ucapan selamat malam. Tiba pada scene di mana Ben keluar dari mobilnya tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Dan hal tersebut menjadi bahan tontonan ketika ada yang melewat. Anaknya mengingatkan Ben tidak boleh telanjang ketika mau makan. Ben dan anaknya siap-siap pergi dari lokasi itu. Bo merasa sedih karena akan meninggalkan Claire. Kemudian scene memperlihatkan Ben sudah sampai di tempat tujuannya pada malam hari. Mereka lekas istirahat. Lalu Ben kembali bermimpi bertemu dengan istrinya dan istrinya merasa bahagia bersama Ben di dalam mimpinya. Selanjutnya scene memperlihatkan pastor yang sedang berpidato tentang kematian istrinya Ben di dalam gereja. Lalu Ben dan anak-anaknya masuk dengan gaya pakaian yang nyentrik. Hal itu menjadikan pusat perhatian bagi semua orang. Pidato pastor terus berlanjut. Di tengah pidato itu, Ben tiba-tiba maju ke depan dan menjelaskan tentang istrinya yang mempelajari Buddha dan lifestyle semasa hidupnya di luar keumuman. Bahkan dalam upacara itu, Ben membacakan wasiat istrinya yang ingin dikremasi. Sontak hal tersebut membuat mertuanya marah dan kaget orang-orang yang berada di gereja itu. Akhirnya ayah mertua Ben menyuruh orang-orang gereja untuk menangkapnya. Ben pun tertangkap dan dikeluarkan dari gereja itu, sehingga Ben dan anak-anaknya harus menunggu di luar gereja. Scene memperlihatkan peti istrinya dibawa keluar bersamaan dengan mertuanya. Mertuanya langsung memeluk anak-anak Ben. Mertuanya belum pernah bertemu dengan cucu-cucunya. Kemudian ibu mertuanya memeluk Ben dan meminta maaf kepada Ben. Perdebatan terjadi antara Ben dan ayah mertua Ben yang tidak menginginkan Ben hadir di pemakaman. Tapi Ben tetap akan datang ke pemakaman istrinya dan akan menghentikan pemakaman tersebut sehingga bisa menjadi kremasi. Namun ketika di dalam mobil, anak-anaknya tidak sepakat dengan hal tersebut dan menyuruh untuk menggagalkan misi itu. Anak-anaknya tidak ingin kehilangan ayahnya juga. Ben berhenti dan mendengarkan anak-anaknya. Ben terlihat sangat sedih karena gagal dalam misi ini dan mereka kembali pulang. Scene memperlihatkan di mana Bo dan Rel sedang mengingat ibunya. Namun obrolan Rel seakan-akan ibunya bunuh diri dikarenakan gaya hidup ayahnya. Dan Rel marah lalu pergi. Bo buru-buru masuk ke mobil. Ia membawa surat dan memperlihatkannya kepada Ben. Ternyata surat-surat itu dari beragam universitas yang menerima Bo sebagai mahasiswa. Namun Ben merasa dibohongi dengan itu semua. Ben merasa Bo telah diam-diam mengikuti tes. Bo akhirnya mengatakan bahwa tes yang dia laksanakan itu karena dibantu oleh ibunya. Dan Bo mengungkapkan kekesalan kepada Ben yang telah membuat Bo merasa tertinggal dari anak-anak lainnya. Dan ibunya mengetahui itu, juga mengerti Ben. Ben terdiam dan Bo masuk ke dalam mobil. Ben datang ke kediaman mertuanya. Dia akan menjemput Rel yang ternyata lari ke kediaman mertuanya. Namun Rel menolak untuk dijemput dan dia mengatakan dia membenci Ben. Ketika Ben akan keluar dari pintu kamar itu, mertuanya menembak dengan panah ke arah sisi Ben. Lalu perdebatan tentang mendidik anak terjadi. Mertuanya tidak sepakat dengan cara pendidikan Ben dan akan mengambil alih hak asuh anak-anaknya Ben. Ben kekeh, kemudian mertuanya menelepon polisi untuk menangkap Ben. Selanjutnya Ben mengawasi dari luar, menunggu waktu untuk mengambil Rel dari mertuanya. Vespir memanjat rumah mertuanya dan akan mendatangi kamar Rel. Namun tiba-tiba genteng tersebut patah dan Vespir terjatuh dari atap.
Vespir dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter, Vespir terkena geger otak ringan dan kakinya patah. Bahkan dari kejadian itu sebenarnya dapat menyebabkan Vespir mati. Tapi karena ia sangat kuat sehingga ia dapat bertahan. Scene memperlihatkan Ben dan anak-anaknya berkunjung ke rumah mertuanya. Dan mereka semua bermain bersama mertua Ben. Ben berbincang dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya menunjukkan 2 surat peninggalan istrinya kepada Ben. Surat itu tentang istrinya yang merasa bahagia ketika bersama Ben di dalam hutan. Karena mereka membangun surganya Republik Plato dan anak-anaknya akan menjadi raja filsafat. Ben mengajak anak-anaknya untuk berbincang. Dia merasa tidak dapat membahagiakan istri dan anak-anaknya. Dan Ben merasa terlalu berlebihan dengan gaya pendidikannya. Ben akan meninggalkan anak-anaknya untuk dititipkan di rumah mertuanya. Ben berpamitan dengan ayah mertuanya dan ayah mertuanya akan membiayai semua kebutuhan anak-anaknya. Dan Ben pun bersalaman lalu pergi dari rumah mertuanya. Ben menangis dalam mobil, dia merasa sedih dengan hal itu. Kini Ben sendirian. Scene memperlihatkan Ben sedang mencukur habis kumis dan jenggotnya. Ben tampak lebih muda dan melanjutkan perjalanan sendirian. Dia beristirahat dan sedang berada di dekat api unggun. Namun tiba-tiba anak-anaknya keluar dari dalam bagasi mobil. Kemudian Rel mengungkapkan perasaannya pada Ben bahwa dia tidak membencinya dan meminta maaf atas perlakuannya. Kemudian anak-anaknya ingin menyelesaikan misi menyelamatkan ibunya. Ben tidak ingin melibatkan kembali anak-anaknya dalam bahaya. Namun anak-anaknya menyadarkan Ben tentang naluri kebebasannya, Noam Chomsky. Kemudian Ben dan anak-anaknya sampai di tempat pemakaman ibunya. Mereka mencari makam ibunya, lalu menggali dan mengambil mayat ibunya. Misi itu berhasil. Ben dan anak-anaknya membawa mayat ibunya ke dalam mobil. Di dalam mobil mereka semua menikmati kesedihan. Scene terlihat di mana ibunya sudah siap dikremasi di pinggir laut di atas bukit. Ben berpidato tentang ibunya, lalu mencium mayat istrinya. Mereka semua membakar mayat ibunya dan menyanyikan lagu kesayangan ibunya. Terlihat Ben dan anak-anaknya sedang berada di bandara. Ben dan anak-anaknya ternyata membuang abu dari mayat ibunya di dalam toilet bandara. Kemudian di bandara itu Ben dan anak-anaknya melepas kepergian Bo juga karena dia akan menjalani kuliah. Scene terakhir memperlihatkan anak-anaknya berlarian di sebuah kebun lalu memberikan makan kepada ayam. Ternyata Ben dan anak-anaknya kini tidak tinggal di hutan. Mereka tinggal di sebuah rumah. Terlihat mereka semua sedang makan sambil belajar dan menjalani hidup seperti manusia pada umumnya. Oke, menginspirasi bukan? Jangan lupa tonton video kita selanjutnya.